Hola, perkenalkan namaku Ahmad Bayu Bagus Yugoyono dengan NIM 23192 sebagai petani. Halo, aku Anggita Angelina dengan NIM 23032 sebagai ibu kita, istri dari Pak Bayu. Halo, aku Naisila Ulia Saada dengan NIM 23034 sebagai ibu Sila dan editor. Hai, aku Ulana Prilia Rahmawardani dengan NIM 23035 sebagai perawat komunitas dan juga perawat rumah sakit. Halo, saya Hesti Puspita Ningrum dengan NIM 2323 10 10 10 25. Saya sebagai perawat Hesti. Hai, aku Sylvia Yusufiaswari dengan NIM 2323 10 10 10 31 sebagai perawat komunitas. Kami dari kelompok Komunikasi terapeutik pada lansia. Selamat menyaksikan. Pada suatu pagi yang damai, Pak Bayu berpamitan ke sawah kepada istrinya, yaitu Ibu Gita. Sambil duduk di depan rumah dengan pandangan yang tenang, Ibu Gita pun datang dengan membawa bekal untuk Pak Bayu ke sawah. Bu, aku pamit ke sawah dulu ya. Sampean jaga di rumah. Nanti siang aku pamit pulang. Terus nanti pas pulang tak doain singkong dari sawah ya. Iya Pak, ini bekalnya untuk makan di sawah. Oh iya, makasih ya Bu. Hati-hati ya Pak. Ya. Dalam perjalanan ke sawah, Pak Bayu bertemu dengan Bu Sila. Halo Bu Nay. Mau kemana Pak Bayu? Pakai nanya. Bu udah tahu pakai pakaian di gini loh. Ini mau ke sawah lah. Tahu mau nyusul anaknya ke kantor. Oh bisa aja Bu Nay Sila ini. Ini mau ke sawah, mau benerin selokan di sawah. Oh iya, kebetulan saya juga mau petik sayuran ini. Oh, ya udah ayo bareng ke sawah. Boleh? Ayo, ayo. Pak Bayu dan Bu Sila akhirnya sampai di sawah dan melakukan pekerjaannya masing-masing. Saat mencangkul, tiba-tiba Pak Bayu merasakan lututnya sakit dan meringis kesakitan. Bu Sila yang mendengar suara Pak Bayu yang kesakitan langsung menghampiri Pak Bayu. Dengan wajah yang panik, Ibu Sila pun kemudian mengambil HP-nya dan menghubungi Ibu Gita yang sedang di rumah. Halo, Assalamualaikum Bu Gita. Halo Bu Sila. Ada apa Bu? Iya ini Pak Bayu. Lututnya lagi sakit di sawah. Bisa panggil Setelah tenaga mendengar kesehatan kabar nggak? dari Bu Sila, Ibu Gita pun kemudian bergegas menuju ke sawah untuk menjemput Pak Bayu. Sesampainya di sawah, Bu Gita terkejut melihat Pak Bayu yang tampak meringis kesakitan. Pak Bayu pun akhirnya dibawa ke puskesmas terdekat. Tolong bantuin. Oh iya. Mereka pun akhirnya tiba di puskesmas dan memanggil perawat yang sedang bertugas. Ya sudah, ya kita bawa dulu ke ruangan. Pak Bayu pun akhirnya dibawa ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh perawat. Bagi yang motor bisa di luar selain bu istrinya ya. Bisa nggak Pak? Iya bisa Pak. Ketika di ruang pemeriksaan, Pak Bayu terlihat merasa nyeri pada daerah lututnya.
karena beliau bekerja sebagai petani untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Dan biasanya rasa nyerinya muncul dengan skala nyeri yang bertahap, dari yang ringan sampai berat. Selamat siang Bapak, perkenalkan saya perawat Hesti yang bertugas pada siang hari ini. Saya perawat Wulan yang bertugas bersama perawat Hesti pada siang hari ini. Ibu, kalau boleh tahu ini bapaknya namanya siapa ya? Pak Bayu Bagus. Bapak Bayu Bagus. Untuk umurnya berapa Ibu? 61 tahun. 61 tahun ya? Baik, dengan Bapak Bayu Bagus ya? Iya Mbak. Sekarang apa Bapak yang dirasakan? Tadi kan tadi pagi saya kan habis dari sawah. Nah itu tadi pas saya mau macul itu kaki saya tiba-tiba sakit yang sebelah bagian lutut kanan ini. Oh ini ya Bapak. Iya, nggak tahu kenapa. Jadi Bapak merasakan nyeri di area lutut di sebelah kanan ya Bapak? Kalau boleh tahu sudah berapa lama ya Bu Pak Bayu ini merasakan nyeri di area lututnya ini? Sebenarnya udah berkali-kali sih Mbak, bukan sekali ini, tapi yang kali ini paling parah gitu loh. Kalau boleh tahu rasa nyerinya ini muncul ketika apa ya Bapak? Itu sih Mbak, biasanya kalau habis dari sawah mungkin nggak tahu ya apa terlalu berlebihan gitu kerjanya saya di sawah. Oh gitu ya Bapak, jadi penyebab dari rasa nyeri yang Pak Bayu dirasakan di lutut di bagian kanan ini karena Pak Bayu melakukan aktivitas yang terlalu intens di usia Bapak yang sudah lanjut usia ini. Oh gitu ya Mbak. Lalu apa yang Pak Bayu rasakan ketika nyerinya ini muncul? Ya cuma nyeri aja sih Mbak yang sebelah kanan ini, lutut bagian sebelah kanan. Jika saya beri nilai 1 sampai 5, kira-kira rasa nyeri yang Pak Bayu rasakan saat ini di angka berapa ya Bapak? Biasanya itu nyerinya mungkin sekitaran 2. Kalau kali ini pas tadi pagi ke sawah itu sekitaran 4 lah. Sakit banget ini Mbak. Oh baik Bapak, sekarang saya akan membantu Bapak untuk melakukan latihan membayangkan ya Bapak. Itu gimana Mbak? Baik Bapak, jadi praktek membayangkan ini itu Bapak diarahkan sama perawat Hesti ya. Nanti Bapak disuruh membayangkan. Nah, nanti tujuannya itu untuk itu Pak, mengurangi rasa nyeri Bapak. Terus kemudian bisa mengalihkan agar Bapak tuh nggak fokus ke rasa nyeri yang Bapak rasakan. Nah, bagaimana untuk itu sebelum dilakukan Bapak setuju untuk melakukan ini? Karena setuju, sebelumnya nanti saya jelaskan ya. Untuk waktunya kurang lebih 30 menitan. Ya, Untuk posisinya, Bapak sudah nyaman Sudah. seperti ini? Sudah. Baik, karena sudah. Sebelumnya Bapak tempat kesukaannya apa ya? Tempat kesukaan saya di pantai. Pantai ya Bapak? Iya. Oke. Baik, untuk selanjutnya Bapak bisa mengikuti arahan dari perawat Hesti ya. Ya Mbak, terima kasih Mbak. Ya. Baik Pak Bayu, sekarang latihan membayangkannya akan kita mulai ya Bapak. Sebelum itu saya akan praktikkan terlebih dahulu bagaimana membayangkan ini supaya nanti Pak Bayu lebih paham lagi. Jadi yang pertama Pak Bayu bisa memejamkan mata terlebih dahulu, lalu menarik napas melalui hidung dan juga mengembuskannya melalui mulut secara perlahan-lahan ya Bapak. Nanti bisa diulangi 3-5 kali ya Bapak, atau hingga tubuh Bapak terasa rileks. Setelah tubuh Bapak nanti terasa rileks, saya akan menyalakan instrumentalnya dan Pak Bayu bisa membayangkan sedang berada di pantai yang Pak Bayu sukai. Bagaimana Bapak? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak Mbak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita akan mulai ya Bapak. Ibu bisa ikut saya keluar dulu ya Mbak? Kemudian perawat Hesti melakukan guided imaginary atau imajinasi terbimbing dengan Pak Bayu. Tindakannya akan kita mulai ya Bapak. Pak Bayu bisa memejamkan mata terlebih dahulu, lalu menarik napas melalui hidung dan mengembuskannya melalui mulut secara perlahan-lahan. Bisa diulangi lagi ya Bapak. Bagaimana Bapak? Apakah tubuhnya sudah terasa rileks? Sudah Mbak, sudah. Baik, jika sudah terasa rileks, saya akan menyalakan instrumentalnya ya Bapak. Ya Mbak. Baik, Pak Bayu bisa membayangkan sedang berada di pantai yang Pak Bayu sukai. Baik, dengarkan suara musik, dengarkan suara laut, ombak, dan juga angin-angin yang ada di pantai Bapak. Pak Bayu bisa santai
bersama teman-teman yang Pak Bayu sukai dan melihat sinar matahari yang begitu indah. Pak Bayu menikmati banget perasaan yang dirasakan di pantai tersebut. Setelah dilakukan guided imaginary oleh perawat Hesti, Pak Bayu pun merasa rasa sakit pada lututnya berkurang. Ya mbak, sedikit berkurang tapi masih sakit sih. Baik, sekarang saya izin untuk memanggil Ibu Gita terlebih dahulu ya Bapak. Ya. Ibu Gita bisa masuk ya? Iya, Mbak. Gimana Pak? Masih sakit kah? Ya. Baik Bapak, Ibu, tadi tindakannya sudah selesai ya. Dan saya minta tolong kepada Ibu Gita untuk membantu latihan-latihan Pak Bayu ke depannya ya Bu. Iya Mbak, ini saya harus ngapain ya? Jadi nanti saya minta tolong kepada Ibu Gita untuk membantu Pak Bayu melakukan aktivitas-aktivitas ringan seperti mengangkat kaki ketika sedang berbaring, menekuk lutut ketika sedang berbaring, mengayunkan kaki ketika sedang duduk di kursi, dan juga mengangkat kaki ketika sedang berdiri. Dan nanti jangan lupa untuk tetap menjaga Pak Bayu ya, menjaga pola makannya, menjaga aktivitasnya, jangan meminta Pak Bayu untuk melakukan aktivitas yang terlalu berat. Oh alah, iya Mbak, tapi nanti kalau masih sakit gimana ya? Jadi nanti kalau masih sakit, Pak Bayu kan tadi sudah saya ajarkan untuk melakukan latihan membayangkan ya Bapak. Nanti bisa dilakukan ya Bapak, Ibu. Dan nanti kalau masih sakit, saya minta tolong kepada Ibu Gita untuk mengambil obat di apotek. Apakah Ibu Gita siap? Ya Mbak, siap, makasih. Ya, jadi Pak Bayu nanti bisa kembali lagi setelah 1 minggu ya Bapak untuk menemui saya dan juga dokter. Nanti kalau ketika di rumah Pak Bayu merasakan rasa nyeri ini, Pak Bayu bisa mengonsumsi obat yang tadi sudah diambil Ibu Gita yang diresepkan oleh dokter ya Bapak. Baik Bapak, Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada. Baik, jika tidak ada, saya izin untuk meninggalkan ruangan terlebih dahulu ya Bapak, Ibu. Assalamualaikum. Salam. Akhirnya Pak Bayu pun pulang dengan kondisi yang lebih baik. Rasa nyeri pada lututnya sudah berkurang. Namun, beliau tetap disarankan untuk menghindari aktivitas yang berat. Selamat siang Perawat Sylvie. Siang Perawat Hesti. Saya Perawat Hesti yang meminta bantuan kepada Perawat Sylvie untuk melakukan penyuluhan tentang penyakit osteoartritis di Desa Sumbersari. Karena tadi ada pasien yang mengidap penyakit tersebut dan takutnya nanti warga-warga yang lain juga mengalami hal yang sama. Baik, nanti akan saya diskusikan pada pihak desa terkait penyuluhan penyakit osteoartritis tersebut ya Perawat Hesti. Ya baik Perawat Sylvie, terima kasih ya atas kerjasamanya. Bu, tahu nggak kemarin loh Pak Bayu masuk rumah sakit? Kenapa? Iya Kak, kenapa? Oh yang di sawah itu ya? Iya Bu, betul banget. Itu katanya sih lututnya sakit, tapi nggak tahu ya. Kok bisa ya? Faktor usia kali ya, udah tua. Oh iya, bisa jadi tuh Bu. Kasihan, jauh dari anak cucu. Assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu-ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik, perkenalkan kami berdua dari Puskesmas Sumbersari. Sebelumnya perkenalkan, saya Perawat Ular. Saya Perawat Sylvie. Nah, di sini tujuan kami tuh mau melakukan penyuluhan mengenai penyakit osteoartritis. Jadi penyakit osteoartritis itu penyakit yang terjadi pada tulang dan persendian bapak dan ibu-ibu. Jadi gejalanya itu ada rasa sakit, kemudian kekakuan sendi dan juga bengkak pada tulang dan sendi pada bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Dan setahu saya itu warga di sini itu kan mayoritas petani ya. Jadi itu lebih warga-warga di sini lebih rentan terhadap penyakit osteoartritis ini. Kemudian apalagi khususnya untuk yang sudah sepuh-sepuh ya. Jadi lebih baik dihentikan aja kegiatannya di sawah. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu kan ya ini apa itu osteoartritis. Bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin ada pertanyaan nggak mengenai penyakit itu? Saya Mbak, saya ada. Ya Bu, silahkan. Ya gini Mbak, saya mau tanya, kan tadi sudah dijelasin ya tentang pengertian osteoartritis itu. Nah, apakah ada efek lebih lanjut ya Mbak untuk penyakit osteoartritis ini? Ada Bu,
sebelumnya bila saya tanya Bapak Ibu ini pekerjaannya apa? Saya petani Bu di sawah. Nah, kebetulan nih, Ibu kan petani, pasti sangat beresiko untuk terkena penyakit ini kan. Nah, efeknya itu penyakit osteoartritis ini tuh bisa nyebabin kita nggak bisa gerak kan, kayak terbatas gitu loh Bu, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, karena nggak bisa ngapa-ngapain itu, ibu-ibu dan bapak-bapak kan otomatis makannya jadi nggak terkendali juga. Kalau ibu-ibu nggak bisa menjaga pola makannya, nanti ibu-ibu bisa terkena obesitas. Tahu kan obesitas apa? Ya, tahu. Karena obesitas itu nanti kalian bisa beresiko kena diabetes mellitus. Nah, jadi ibu-ibu nggak mungkin dong mau terkena diabetes mellitus, obesitas dan lain-lain. Nah, jadi nanti ibu-ibu dan bapak-bapak apabila sudah mengalami kayak sendinya sakit atau apa, langsung ke puskesmas ya. Puskesmas terdekat, bisa langsung ke puskesmas Sumbersari untuk berkonsultasi dengan perawat ataupun tenaga kesehatan yang lain. Oh iya. Nah, untuk itu ibu-ibu ada yang tanya lagi nggak? Saya Bu, Oh, silakan Ibu. itu gimana ya caranya buat menjaga tulang dan sendinya biar nggak kena osteoartritis? Jadi caranya itu bisa melakukan peregangan pada pagi hari dan juga jangan lupa minum air 8 gelas per hari dan juga makan makanan yang bergizi ya. Nah, ibu-ibu jadi perbanyak minum air putih ya, jangan teh, jangan kopi, air putih selama 1 hari 2 liter minimal loh ya. Atau 8 gelas lebih enaknya ngitung. Oh, terima kasih. Iya. Bagaimana, sudah paham semuanya untuk Sudah. menjaga sendi, kesehatan sendi dan tulangnya? Sudah. Baik, karena sudah untuk penyuluhan siang hari ini kami cukupkan. Nanti apabila ibu-ibu sudah merasakan gejala bisa langsung hubungi puskesmas ataupun langsung datang ke puskesmas ya. Ya. Baik, kami izin pamit terlebih dahulu ya. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak. Semoga sehat selalu ya. Ya. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Salam. Lebih apa? Lebih Hati-hati. Lihat, mereka kembali duluan, guys. Biasanya nyeri di area lututnya ini apa yang Bu Gita rasa? Aduh. Kan sedang berada di bantai sampai